Pada Desember 2024, sidang kreditor sempat menyatakan hengkang dari MotoGP bisa jadi opsi KTM untuk menghemat biaya. Namun, bulan lalu KTM memenangkan pemungutan suara para kreditor yang menyetujui rencana restrukturisasi. Kini, KTM hanya perlu melunasi 30% dari total utang sebesar 2,2 miliar euro. Dalam peluncuran Red Bull KTM Factory Racing dan Tech 3 pada akhir Januari 2025, Direktur KTM Motorsport Pit Barrier mengaku sudah mulai merakit mesin untuk 2027, di mana MotoGP akan merombak regulasi teknis secara besar-besaran, termasuk berganti kapasitas mesin dari 1000 cc ke 850 cc. Espeleta menegaskan negosiasi ini bertujuan untuk memastikan KTM tetap berlaga di MotoGP setelah masa kontrak saat ini berakhir pada 2026. Rider Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta juga menyatakan bahwa ia memberikan dukungan moral kepada KTM. Namun, ia yakin para rider tak punya andil dalam menentukan keselamatan KTM di MotoGP. Somke Chantra memulai seri pertama MotoGP dengan hasil yang kurang baik. Pembalap asal Thailand itu belum berhasil meraih poin saat berlaga di depan publik negaranya sendiri. Chantra diketahui mendapatkan posisi 19 pada sesi sprint race dan 18 pada sesi balapan utama hari Minggu. Meski tak berhasil meraih poin dalam seri pertamanya, Chantra rupanya mendapatkan pelajaran berharga. Di seri pertamanya itu, ia mengetahui kemampuan fisiknya dan belajar dari pembalap lain soal mengatur ban. Bersaing dengan Fabio Quartararo dan Maverick Viñales juga membuatnya sadar bahwa dia terlalu gegabah di awal balapan. Bukan tanpa alasan, mesin baru yang dibuat untuk Ducati Desmos edisi GP25 ditolak para pembalap, sehingga mempertahankan mesin lama Desmos edisi GP24 untuk MotoGP 2025. Sebelumnya hanya dijelaskan bahwa mesin baru ini tidak sebagus mesin lamanya, sehingga Marc Marquez dan Pecco Bagnaia lebih memilih menggunakan mesin lama Ducati. Namun, baru-baru ini mantan pembalap MotoGP yang sekarang menjadi pandit MotoGP di TNT Sport, Sylvain Guintoli, mengungkap alasan lebih detail soal penolakan terhadap mesin baru tersebut. Dari sumber yang didapatkannya, Guintoli mengatakan bahwa mesin baru memang memiliki keunggulan dalam akselerasi serta kehalusan dalam bermanuver. Namun mesin baru itu memiliki DNA berbeda dengan mesin lama GP24, sehingga memiliki karakter yang benar-benar berlainan. Jadi, meski memiliki keunggulan, ada masalah lain karena perbedaan spesifikasi flywheel dan crankcase di mesin baru tersebut. Perbedaan DNA itu membuat motor jauh lebih sulit melakukan hard braking dibanding versi mesin sebelumnya. Guintoli tentu paham betul dengan hal tersebut, mengingat ia juga pernah menjadi pembalap tes Suzuki cukup lama. Sebenarnya Ducati tidak menyerah begitu saja selama tes pramusim. Mereka mencoba mengubah semua hal agar mesin baru bisa lebih baik. Akan tetapi kekurangannya terlalu besar dan mereka juga dikejar waktu untuk segera melakukan homologasi mesinnya untuk 2 musim ke depan. Pirelli resmi masuk menggantikan Michelin sebagai pemasok ban tunggal MotoGP mulai 2027. Bedanya dengan Michelin, Pirelli akan menyuplai seluruh ban dari mulai kelas MotoGP, Moto2, Moto3 hingga Moto E sekalipun. Satu pertanyaan yang paling menarik adalah soal bagaimana spesifikasi ban yang akan dipakai Pirelli khusus untuk kelas Premier MotoGP. Karena, sebagaimana diketahui, Pirelli sendiri hanya menggunakan ban dengan spesifikasi WTSPK saat mulai memasok ban di Moto2 sejak 2024 lalu. Ban tersebut juga mereka jual untuk umum, sesuai dengan filosofi mereka bahwa ban yang mereka jual adalah yang mereka pakai untuk balapan juga. Apakah strategi yang sama juga akan dipakai untuk MotoGP? Jawaban dari pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Giorgio Barbier selaku bos Pirelli Motorsport. Barbier memastikan mereka akan membuat ban khusus untuk MotoGP sebagaimana yang dilakukan Michelin dan juga filosofi prototipe di MotoGP sendiri. Alasannya adalah jelas bahwa kecepatan dan dinamika motor MotoGP jauh lebih ekstrim dibandingkan Superbike.
Barber menilai motor MotoGP sangat berbeda dan memerlukan pendekatan yang lebih cermat. Sehingga Pirelli harus memahami mesin ini dan bekerja sama dengan pabrikan untuk mengembangkan ban yang tepat. Meskipun akan ada pengurangan kubikasi mesin pada 2027 mendatang, hal itu tidak membuat MotoGP serta-merta menjadi lebih mudah dari Superbike. Michelin pada dasarnya bukan ban yang buruk saat selama ini menjadi brand pemasok tunggal balapan MotoGP. Salah satu rentetan buktinya adalah banyak rekor lap time pecah saat ban ini menggantikan Bridgestone. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ban dari pabrikan ban asal Prancis ini menjadi salah satu variabel yang membuat motor makin berperforma dari tahun ke tahun. Namun memang Michelin ini punya banyak catatan karakter aneh, out of the box yang membuat banyak orang merasa lega ketika pada tahun 2027 nanti Pirelli diumumkan untuk menggantikan mereka. Ada beberapa catatan yang membuat banyak orang lega tidak lagi bersama Michelin di akhir 2026 nanti. Yang pertama jelas soal karakter gripnya yang berbeda. Bridgestone memiliki ban depan yang hebat, sementara ketika berganti ke Michelin, giliran ban belakang yang hebat. Ini bukan sebuah kesalahan, lebih ke salah satu variabel yang membuat banyak pabrikan harus mereset dan mengubah besar-besaran variabel teknis dari motor seperti keseimbangan geometri dan lain-lain. Yang kedua adalah rentang performa Michelin ini lumayan sempit. Performanya memang luar biasa, namun di tengah memang sempit. Dan karakter inilah yang sangat kuat dihubungkan dengan regulasi tekanan ban yang terkesan punya sifat tarik ulur yang kuat. Sebagai catatan, sudah seharusnya regulasi teknis itu tegas dan pasti. Michelin diperkirakan memiliki performa yang bagus di daerah sekitar angka tekanan ban minimum 1,8 bar. Jika tekanan meningkat, maka ban akan mengeras dan membuat area kontak dengan aspal mengecil dan membuat pembalap punya potensi kehilangan grip yang bisa berakhir crash. Oleh karena itu, regulasi teknis yang seharusnya tegas ini dibuat terlihat memiliki area kompromi seperti 40% dari jumlah lap balapan Grand Prix dan 30% dari jumlah balapan sprint untuk ban depan bisa dalam tekanan di bawah angka tekanan minimum. Yang ketiga adalah kerendeman dari karakter kompon karet ban. Cerita mengenai keanehan ini hadir masih teringat di kepala adalah ketika di Buriram pekan lalu, lebih detailnya di akhir balapan sprint. Permukaan ban hard seperti yang dipakai oleh Pecco Bagnaia dikabarkan lebih banyak habis bila dibandingkan dengan ban soft yang dipakai oleh kedua Marquez. Aneh bukan? Di Buriram, seperti halnya juga di Mandalika dan tempat-tempat lainnya seperti Red Bull Ring, Michelin mengeluarkan spek ban belakang special hard dengan perlakuan head resistant. Namun lebih spesial lagi di Buriram, Michelin menghadirkan pilihan ban depan hard dengan perlakuan head resistant. Nah, kejadian di Buriram dengan ban depan hard head resistant ini, pembalap umumnya merasa memperoleh lebih banyak support ketimbang menggunakan ban soft. Ini sangat aneh, dan biasanya hal berkebalikanlah yang terjadi di tempat lain. Jadi dengan ban soft, ketika hard braking dan memberikan tekanan pada casing dari ban, maka kompon ban akan mengalami flex dan ini tidak terjadi ketika menggunakan ban hard. Ban hard dengan casing lebih stiff akan menghindarkan pembalap dari karet ban yang flex tersebut. Di Buriram, ban hard spesial ini tidak memberikan fleksibilitas yang cukup untuk memberikan grip ketika karet bertemu permukaan aspal dan hasilnya bisa jadi lebih ke spin dan slip. Kedua kejadian ini, spin dan slip, sangat tidak efisien untuk penyaluran tenaga mesin ke laju motor dan membuat permukaan karet ban hard menjadi lebih rusak. Tapi yaitu dia, di zaman Michelin ini karakter hard, medium, soft itu bisa tidak inline dengan mindset orang pada umumnya soal durabilitas dan grip.